Assalamualaikum. Sudah lama sekali nggak bikin video naik motoran. Jadi hari ini, kita bikin video motoran. Oke. Sebenarnya video ini ngetes juga sih, gimana kualitas dari suara mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus atau enggak? Soal tadi sekilas itu suara mic-nya kayak terlalu kenceng sih, terlalu bergema. Ya. Maaf, batuk. Jadi hari ini perjalanan biasa dari Jagakarsa bisa ke Bekasi. Nah, dari Jagakarsa ke Bekasi itu kan nggak ada jalan gede yang langsung ya. Kalau mau jalan gede biasanya kita harus ke arah utara dulu, lewat Condet, terus ketemu di Dewi Sartika, jalan apa itu namanya, pokoknya lihat PGC, dari PGC lurus terus, habis itu pas ada belokan ke arah Bekasi Kalimalang. Nah itu lihat Kalimalang terus, itu kalau mau lewat jalan besar. Tapi kalau secara garis lurus sebenarnya paling dekat itu adalah lewatin Taman Mini. Tapi jalan taman ini itu kekurangannya adalah nggak ada jalan yang gede, jadi jalan itu kecil, harus banyak belok-belokan, jadi harus diapalin dulu tuh. Nah, gue setelah kemarin itu berapa kali ya lewat situ ya, Taman Mini 3 kali kayaknya, baru ke stasiun ketiga kalinya baru gue berani nggak pakai Google Map. Sebelumnya sih selalu pakai Google Map ya. Karena seketika waktu pakai Google Map itu gua hujan gitu. Karena hujan kan jadi nggak bisa tahu di motor ya, bisa sih sebenarnya, cuman HP gua kan tahan air. Cuman masalahnya kalau ditaruh di motor itu nanti dia cabang chargernya itu yang biasanya itu jadi lembab, dan pengalaman gua dulu kalau basah gitu ya kadang-kadang nggak langsung kering dan baterai udah mau habis, tapi nggak, masih sensor air di chargernya itu nggak bisa kebaca ada air, tapi HP udah mau mati. Ya gimana kayak gitu kan. Jadi mending waktu itu gua akhirnya pakai headset Bluetooth, terus HP dalam kantong, Google Map tetap aktif. Cuman layarnya emang gue matiin sengaja biar nggak panas. Soalnya HP itu yang bikin panas sebenarnya adalah layarnya. Cuma ketika itu karena posisinya tuh mati layar HP-nya dan aplikasi gue nyala terus, kayaknya battery management dari HP gue itu mendetek bahwa ini application yang nggak terpakai tapi jalan terus. Dimatiin sama dia. Nah waktu itu tengah jalan gue bingung, kok ada belokan, Google-nya nggak ngomong apa-apa, nggak bilang lurus, nggak bilang belok. Ternyata pas gue cek, gue berhenti buka lagi aplikasi HP-nya, itu Google Map-nya freeze. Itu emang battery management gitu ya, program battery di HP dia biar menghemat baterai. Aplikasi-aplikasi yang dia pikir memang harusnya nggak jalan, nggak dipakai, di freeze sama dia. Padahal gua pakai Google Map-nya, pakai itu komen suara. Ya lumayan bantu sih. Apa tuh ada voice comment, voice navigation tuh sangat membantu sih. Jadi kayak 200 meter lagi belok kiri. Ini gue udah belancang-ancang, terus pas di belokannya juga kan 100 meter belok kiri.
pas belok kiri belok. Cuman ya tahu, tapi ya kadang-kadang ya tahu sendiri kan, Google itu suka ngasih petunjuk lewatin jalan-jalan yang nggak umum. Dipikir orang lewat situ bisa semuanya lewat, kadang-kadang gang yang sempit banget. Kadang-kadang gang rumah orang yang portalnya nggak dibuka setiap saat, disuruh lewat situ. Jadi emang kita harus lebih bijak pakai Google Map itu. Maksudnya ketika kita lihat, oh mau belok kan, cuma nggak bisa nih, ya udah kita lurusin aja terus, biar nanti Google Map-nya menyesuaikan rutenya. Meskipun kadang-kadang yang lebih konyol lagi, kadang-kadang ngotot tuh Google Map-nya. Di sini memang kita harus suruh lewat situ terus gitu. Disuruh terus lewat situ, karena kalau jalan biasa itu macet ya. Kalau nggak bisa dilewati nggak mungkin bisa dipaksa, Pak. Google Map itu suka ngotot memang terkadang. Anyway, tadi momen rekam voice-nya nggak pas ya, macet-macetan, jadi nggak seru. Gue matiin sebentar, bisa dihidupin lagi. Ini jadi balik lagi ya, gue ini sekarang lagi ngetes setup motovlogging setup. Karena dari dulu itu PR gue paling utama adalah gue tuh nggak ngerti gimana caranya bisa gue ngerekam suara gue sambil gue motoran. Ini kan kamera gue tuh Insta360 One R ya, yang bisa modulnya tuh bisa diganti-ganti antara kamera 360 atau 4K wide angle gini kayak action cam GoPro gitu. Kalau misalnya motoran gini, gue lebih prefer pakai yang 4K wide angle action cam ya, karena gambarnya lebih tajam, lebih bersih lah dibanding 360. 360 itu kan meskipun tulisannya 5,3K gitu, tapi kan 5,3K itu ya benar-benar 360-nya gitu loh. Ketika misalnya kita cuma butuh sebagian porsinya itu, yaitu bahkan 1080p aja nggak sampai itu kualitasnya. Makanya biasanya kalau gambar-gambar kamera 360 itu soft jadi. Tapi ya ukuran 360 adalah kita nggak usah susah-susah framing. Jadi kita ya udah kita hidupin aja, tinggal posisiin aja di satu posisi terus itu terus. Nanti pas waktu kita udah di rumah, tinggal kita pilih mulai ke arah mana. Nah, kekurangan kamera 360 itu pertama kualitas gambarnya. Kekurangan keduanya itu adalah macam dua sama gambar juga sih. Gambarnya itu terlalu stretchy ya, karena memang dia itu kan dari gambar yang diambil oleh lensa yang apa ya, yang 360 yang sangat wide angle 180 derajat lensanya itu bukaannya, atau bahkan lebih sih kalau nggak salah, bukan lensanya itu sebenarnya 190 derajat. Jadi kamera 360 itu sebenarnya mereka saling overlapping satu sama lain. Overlappingnya itu adalah yang dijadikan kamera 360 untuk menyatukan gambarnya bisa full. Nah, balik lagi, karena sifat gambarnya itu adalah 180 derajat, 360 derajat digabungin. Jadi ya itu kalau misalnya kita framing, selain kualitas gambarnya jadi turun, jadi soft, itu juga sudut gambarnya itu kayak stretchy gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya kita ngambil gambarnya terlalu wide framingnya, itu jadi dia kayak di ujung-ujung frame-nya itu kelihatan kalau ya misalnya pas di ujung frame itu ada orang tuh, itu orang jadi kayak melebar gitu atau memanjang antara gitulah pokoknya. Jadi nggak tuh proporsi orangnya tuh jadi nggak maksimal, jadi nggak bagus gitu. Hampir sama kayak kita kalau pakai lensa super wide di DSLR lah. Itu kan sebenarnya kita yang optimal itu ada tengahnya doang.
udah sampai itu udah kayak stretch banget gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut gue itu lensa super wide itu sebenarnya hanya memberikan efek bahwa ngambil gambar dengan cukup. Enggak juga sih sebenarnya, emang beneran ngambil gambar lebih luas sih, cuman dengan implikasi bahwa dia itu mau berusaha untuk menarik gambar yang seharusnya memang secara natural kalau pakai mata manusia itu nggak masuk ke dalam frame itu, tapi nggak dipaksa jadi terstretch gitu, jadi alami. Jadi kalau lensa super wide adalah mereka itu padat di tengah, kemudian begitu mulai ke ujung-ujungnya mereka itu stretchy gitu, kayak ditarik gitu, kayak ditarik biar sampai ke ujung ke frame. Makanya gue dari dulu paling nggak suka sih sama lensa super wide, cuman dalam pembuatan video kadang-kadang kita memiliki keterbatasan ya. Apabila kita memang harus mengambil gambar di ruangan yang sempit gitu, kalau misalnya kita masih pakai lensa normal atau lensa wide biasa gitu, yang wide yang masih stretch-nya itu nggak ekstrim ya, yang masih enak lah juga, kita akan susah bisa dibilang mendeliver story-nya, karena yang nonton video itu nggak ngerti gitu secara keseluruhan emang seperti apa sih gambarnya gitu. Jadi cuma bisa melihat satu porsi doang. Jadi itu jauh lebih tidak nyaman lagi daripada gua ngelihat gambar yang terstretch. Jadi bisa dibilang ya harus milih which one is the lesser evil. Ya dalam hidup kita memang harus berkompromis ya, nggak bisa kita itu semuanya sempurna. Itu makanya. Nah, balik lagi dengan kamera ini. Jadi gua beli kamera action cam ini sebenarnya dia mau bikin banyak motovlog, bukan motovlog ya. Waktu itu kan gua kan bikin channel YouTube buat bikin review motor sih sebenarnya fokus utamanya. Terus gua itu one man army dalam, bukan one man army sih, one man team lah. Gua yang nge-shoot, gua yang jadi presenternya, gua yang jadi voice over, gua yang bikin edit videonya, gua yang bikin channelnya. Well, honestly speaking it's very, gua salut sih dengan orang-orang YouTuber yang dia itu bisa regularly posting konten, tapi dia itu benar-benar solo karir gitu, benar-benar dia sendiri. Yang pertama-tama adalah susah ngebagi waktu kerjanya. Kedua, susah kalau menghadapi skenario yang butuh orang gitu. Sebenarnya bisa diakalin, cuman pada akhirnya ketika lo itu memang practically lebih praktis pakai punya teman lagi, satu lagi atau dua orang lagi, satu lah, berdua itu yang paling ideal sebenarnya. Lo tuh setupnya jadi lama banget gitu nge-setup. Atau kalau misalnya lo setup kan setupnya lama nih, jadi lo harus punya sebuah area tertentu yang nggak lo sentuh-sentuh buat setup studio lo gitu. Dan kalau lo syuting outdoor atau misalnya di tempat umum itu sangat susah, dalam artian gini ya, ketika kita berbicara sendiri gitu loh, mempresentasikan sesuatu kepada kamera, ketika kita ngomong sendiri tanpa ada teman kita, itu rasanya beda loh. Kita tuh rasanya tuh ya nggak tahu ya, apa mungkin gue doang ya, maksudnya mungkin kerjaan diri gue memang tidak setinggi itu. Kita tuh kayak dijudge orang tuh kayak ini orang ngapain ngoceh-ngoceh sendiri. Beda kalau misalnya ada temen lu yang megang kamera terus lu ngomong nggak ngoceh-ngoceh gitu,
itu orang akan mikir, oh ini orang syuting gitu. Kan soalnya orang tuh kadang-kadang lihat ini orang cuaca sendiri kasihan amat sih gitu. Ya sebenarnya ya bodo amat ya, mau pikir orang apa. Cuman ya kadang-kadang ya namanya kalau gue pribadi sih kepercayaan diri gue tuh pasang surut gitu. Gue kadang-kadang sangat percaya diri, tapi di saat momen-momen tertentu di mana ya bisa dibilang ya mungkin gue lagi ada masalah atau gue lagi ya entah urusan karir, entah urusan keluarga, entah urusan apa yang lain gitu loh. Kadang-kadang tiba-tiba self esteem gue bener-bener habis turun dan gue udah that's it gitu, yang nggak berani gue act like that in front of public. Makanya juga kalau kalian perhatiin juga video gue banyakan itu adalah voice over, karena gue tidak berani ngomong di depan umum tentang pendapat gue. Baiklah, sampai di mana kita tadi? Jadi soalnya jalan dari sepanjang jalan pasar simpang Condet ke Pasar Rebo itu jalannya nggak enak ya. Aduh, ini juga nggak enak, kayak macet, ada truk mundur. Ya balik lagi, gue beli kamera ini adalah untuk biar gue bisa merekam footage gue ketika review motor, lagi naik motor gitu, biar lebih dinamis videonya. Cuman makanya gue pikir beli 360 kan, karena gue pikir 360 itu lebih dinamis gambarnya. Cuman Indian gue lebih sering pakai kamera 4K nya, 4K wide angle action cam nya. Karena kenapa? Gambarnya lebih bagus menurut gue. Karena gue kan pakai mirrorless ya untuk shoot apa sih namanya, kayak misalnya gue B-rollnya, potongan-potongan kamera bagian-bagian motor itu. Nah kalau gue pakai kamera mirrorless gue itu 4K juga, gue rekamnya kalau gue selalu pakai 4K ya rekam. Terus ketika loncat ke footage pakai kamera 360 itu yang biasa gambarnya soft gitu dan warnanya juga apa ya, saturasinya tuh ya. Tapi kalau masalah warna sih memang tidak terlalu beda jauh ya antara yang 4K dengan 360. Cuman dari sisi ketajamannya aja sudah kualitas gambar itu kayaknya drop banget gitu, kayak pincang jadi videonya misalnya. Dan gue tuh jadi dengan kualitas video yang soft gitu, gue tidak terlalu yakin gitu bahwa orang tertarik melihat footage itu. Pertama, kalau misalnya gue berusaha memberikan sudut pandang yang bisa dibilang ya biar terlihat gitu, terlihat enak, tapi karena memang posisi kamera gue nggak berani terlalu jauh ya. Kalau kayak 360 gue takutnya goyangan-goyangan motor itu bikin cengkraman ke attachment itu motornya itu goyah terus malah jatuh. Itu gue jadi nggak berani lagi gitu. Lebih nggak berani lagi lah. Jadi pada akhirnya setelah gue coba beberapa kali kurang puas juga dengan hasil videonya. Dan gue juga ngerasa, I don't know, mungkin konten gue nggak terlalu menarik-narik amat kali ya. Itu faktor juga kali. Jadi pada akhirnya gue jarang pakai kamera ini, terutama yang 360 ya. Untuk bikin video motor ya, motoran. Tapi kalau 360 itu sering gue pakai buat kalau misalnya gue lagi liburan sama anak-anak gitu. Enak gitu kan, cuma tinggal dipegangin doang, kelihatan semua. Kalau nggak ribet. Atau mau main-main basah-basahan kan, karena anti air juga kan.
Nah, Indian setelah gue memikirkan begitu banyak hal, bagaimana caranya yang paling enak dan paling sesuai dengan idealisme gue bikin video motor itu, gue dapatkan kesimpulan bahwa ya memang harus ada satu orang lagi, dua orang lagi malah sebenarnya. Karena misalnya gue lagi motoran, terus ada orang yang ngesut gue lagi motoran, ya orang yang ngesut gue kan pasti dia memakai motor atau mobil juga kan. Dan nggak mungkin dia naik motoran atau naik mobil sambil megang kamera. Itu pasti hasilnya juga entah gambarnya berantakan atau kalau enggak dia kecelakaan karena dia nggak merhatiin jalan. Nah, itu makanya Indian gue kayak mungkin gue jadi kayak setengah give up gitu ya. Nggak bisa jalan nih, maksudnya nggak sesuai nih dengan konsep yang gue pikirin nih. Akhirnya terlalu banyak komprominya pun pertama tidak terlalu menyelesaikan masalah, kedua juga tidak memberikan value added yang sesuai dengan gue inginkan gitu. Jadi kayak ya buntu lah intinya. Gue kayak cuma bisa bikin beauty shop, tapi kalau misalnya kayak dipakai ya, padahal intinya kan kalau review kendaraan itu kan gimana rasanya kendaraan itu dipakai gitu. Karena ya contohnya aja sih, sekarang ini kan lagi rame, bukan sekarang sih, udah belakangan 5 tahun belakangan, 6 tahun belakangan ini lagi rame kan, itu mobil Cina wuling contohnya. Ada juga DFSK yang barengan wuling. Sekarang muncul lagi Cherry, ada lagi MG sih sebenarnya mereknya merek Inggris, cuma kan sudah dibeli sama apa sih namanya, lupa namanya. Ya itu udah pokoknya dari grup besar otomotif besar dari Cina lah ya. Masih pemiliknya Wuling juga. Ya bisa dibilang ya kayak misalnya kita ibaratkannya orang itu yaitu itu orang Cina lahir di Inggris gitu. Jadi dia cuma sekedar namanya aja lahir di Inggris, cuman orangnya ya orang Cina gitu. Jadi trennya itu kan adalah ini ya, bahwa waktu itu kendaraan Cina udah jor-joran, dalam artian jor-joran tuh pertama iklan, kedua juga barangnya itu, mobilnya tuh seperti di atas kertas. Itu mungkin keunggulan yang luar biasa dari mobil Jepang. Banyak kan orang tuh yang sampai ngejek-ngejek mobil Jepang ini kosongan aja, nggak ada fitur malah inilah itulah gitu. Lihat nih duluan Wuling gitu, harga segitu udah dikasih jam kayak Mercy gitu. Wah itu udah ini banget, udah kayak mobil mewah coy. Mercy dikasih jam apa sih namanya, jam analog di dashboardnya. Terus head unitnya, gila nih, udah layar. Wah dulu udah harga di bawah 200 juta head unit layar, itu luar biasa. Itu mobil dan itu waktu itu kalau salah juga gede, 8 inci gitu. Mobil Jepang itu 6 inci paling, harga 300 juta aja masih 6 inci dulu waktu itu. Pokoknya luar biasa lah di atas kertas gitu kan. Tapi luar biasa di kertas, cuman kalau misalnya mobil itu dibandingin sama mobil sekelasnya aja yang harganya sama, mobil Jepang, oke lah, dia mungkin gimmick-gimmicknya nggak ada sama sekali mobil Jepang. Cuma ketika lu pakai lah, lu coba lihat langsung, sampai jatuh. Coba sih, untung nggak jatuh ya. Itu masuk dalam kamera kayaknya.
cat like reflex. Aduh, tapi biji gue benar ini juga kaki gue sedikit kena footstep. Alhamdulillah tapi nggak jatuh. Kalau jatuh bahaya, soalnya bahaya dan latihan. Ya selain motornya rusak, jatuh itu gue bisa kena luka bakar, kena pot. Gue pernah kayak gitu, jatuh gitu soalnya kaki gue akhirnya kena pot bakar. Waktu itu pakai motor apa, GL Pro, itu kelas SMA. Ya bersyukur dulu, alhamdulillah masih dilindungi sama Allah, nggak jatuh, nggak luka, selamat semuanya, alhamdulillah. Ya Allah, lindungilah aku dalam perjalanan ini, ya amin. Ya tadi emang salah gue juga sih tadi teledor, karena ya gue kadang-kadang agak terlalu overestimate kemampuan motor ini sih. Oh iya, gue lupa cerita juga ya. Ini gue sudah hampir setahun pakai Honda CB150X ini. Tadinya gue beli ini buat touring jarak jauh, cuman ya karena suatu dan lain hal itu tidak bisa terlaksana, akhirnya cuma dipakai buat dalam kota aja. Mungkin di video yang lain ya saya akan cerita lebih banyak tentang CB150X ini. Tadinya mau dibikin review, cuman akhirnya karena ya seperti gue bilang tadi, gue kehilangan motivasi ya, karena gue ngerasa gue tidak bisa membuat video yang mendekati sama idealisme gue gitu. Sudah ada beberapa kali bikin video yang nggak terlalu, ya gue sih ngerasa feelnya gue sendiri nggak ngerasa bagus videonya itu. Jadi kayak ya buat apa gitu gue terusin. Gue lagi bisa dibilang masih brainstorming format video yang menurut gue masuk lah dengan apa yang gue inginkan. Ya, intinya adalah menarik, informatif. Lagi macet, jadi kita matikan dulu videonya ya. Oke, sudah mulai lolos lagi dari kemacetan. Tadi macet cuma simpang 3 aja sih, itu karena simpang 3-nya ya rame jadi macet. Ya balik lagi tadi, ya gue ngerasa ya buat apa gue bikin video kalau misalnya gue sendiri tuh nggak puas sama videonya itu. Nah balik lagi ke mobil Cina, mobil Jepang ya, mobil Cina dan mobil lain lah bisa dibilang. Gimmicknya bisa bukan gimmick ya. Main tadi tuh lagi ngomong apa ya, pas sebelum gue jatuh itu, hampir jatuh, ngomongin gini, belum apa tuh, ini kita belum ngomongin berkendaranya ya, rasanya berkendaranya loh. Ini kita baru ngomong kita ketemu mobil itu dengan harga yang sama gitu, dengan bracket harga yang sama, tapi ya kita bandingin gitu. Pertama-tama yang paling penting itu adalah kualitas pengerjaannya. Kualitas pengerjaan loh, bukan kualitas bahan dari mobil itu. Karena beda loh kualitas pengerjaan sama kualitas bahan. Mobil Cina itu ya, kalau misalnya kita pegang, wah dia mungkin sudah ada dashboardnya udah lembut nih, empuk gitu kan, atau lapis kulit dikasih jahitan asli gitu. Kalau Jepang apa ini, plastik doang, keras gitu. Jadi gini ya, Cina itu bikin produk, mereka itu bisa membuat suatu hal yang terlihat bagus, tapi bisa dibilang biayanya itu di mereka murah. Jadi bisa dibilang dia bikin produk nih, misalnya kayak bahan dashboard yang yang mungkin kalau kita secara awam dan secara sekilas itu kayaknya mewah gitu.
Cuma sebenarnya cara biaya produksi mereka itu ya hampir sama dengan bikin Jepang, bikin dashboard plastik yang kita selalu ejek-ejek itu, keras lah. Karena apa gitu? Tama-tama mereka itu kadang-kadang cuma sekedar ya udah gue terlihat ini terlihat bagus, terlihat sana, terlihat ini indah, terlihat empuk, udah oke, lo senang. Tapi there is a lot of things, banyak hal-hal yang bisa dibilang kalau bahasa Inggrisnya more than meets the eye gitu loh, bagaimana barang itu buat. Sama-sama ya mungkin bisa ini bisa dibilang ini ya apa sih namanya, perandai-andaian ya. Pertama-tama gitu, bahan soft touch-nya itu atau empuknya itu terbuat dari apa gitu. Apakah dia itu bisa dibilang durable, tahan dia itu misalnya terpapar matahari selama bertahun-tahun gitu. Terus apakah dia itu bisa meretain bentuknya dalam artian yang namanya ini ya, barang itu kalau kepanasan itu selain dia wujudnya rusak, dia juga kadang-kadang ya merenggang, menciut, terus akhirnya dia membuat kerenggangan yang permanen sehingga ya mungkin baru dipakai beberapa bulan atau mungkin ya setahun atau beberapa bulan sudah bunyi-bunyi gitu loh. Atau juga bisa ini kualitas apa sih namanya ya, intinya dari dua itulah sudah cukup ya, bahwa apakah memang benar bahan yang dipakai untuk mobilnya itu benar-benar diriset secara menyeluruh, dia memiliki ketahanan, durabilitas dan fungsi untuk sampai bertahun-tahun, sampai belasan tahun. Karena kalau mobil Jepang itu mereka itu misalnya nih contoh mobilnya terkenal kan sebenarnya fiturnya minim, dia itu 10 tahun lagi tetap kayak gitu loh. Paling jadi misalnya orang yang nggak ngerawat ya jadi butak aja, bulukan itu. Cuman dari sisi fungsi kalau sana tidak pernah ada major accident ya, dia kan tetap sama. Dia dashboardnya lebih tidak hanya apa orang mendadak nih. Jadi kalau ibarat kita itulah, what is your priority? Mobil Cina prioritasnya dengan uang yang sama, dia akan fokus ke membuat suatu hal yang menarik meskipun mungkin tidak bertahan lama gitu. Padahal namanya mobil itu kan kita pakai bertahun-tahun ya. Mobil itu kan barang yang mahal ya. Orang itu bahkan nabung bertahun-tahun atau nyicil bertahun-tahun tuh untuk belinya. Ekspektasi kita ya itu kan sebagai aset ya, meskipun kalau di luar negeri pola pikirnya sudah mikir bahwa mobil itu barang habis pakai. Tapi Indonesia kan gitu ya, swinginnya sih semua awet. Nah, gue nggak tahu ya, itu kayak Wuling Convero itu kan paling pertama tuh, yang tahun 2017, yang kilonya normal gitu, yang mungkin 2017 sekarang kalau dipakai normal aja itu besar 1.000 udah ya. Itu gimana kondisinya? Masih bagus gak tuh dashboard yang katanya empuk gitu? Terus jam-jam analognya itu masih jalan gak? Terus headlight-nya gimana? Jangan-jangan pas baru itu bagus semua, tapi pas sudah pakai normal gak ada apa-apa, malah jadi rusak, PR lagi. Oke lah, bahan mungkin kalau dibilang ya nggak apa-apa rusak, tuh kita ondernya murah gitu. Balik lagi, onder murah tapi kalau sering rusak repot kan. Nah kayak gitu tuh. Ini baru ngomong kualitas dashboard ya, banyak lagi komponen mobil gitu.
ini tadi baru bilang nyentuh dashboard, terus pindah ke yang lain. Nah ini contohnya juga kayak jok gitu. Oke, joknya ini yang Cina busanya tebal nih, enak nih, empuk gitu loh kayaknya. Terus kayaknya bungkusnya kayak kulit-kulitan gitu. Wah bagus nih. Soalnya kalau yang Jepang ya boro-boro gitu kan, dia mau busanya tebel tetapi bungkusnya pabrik itu kan, kain kasar pula kan. Nah itu balik lagi sebenarnya. Misalnya nih bandingan kan, harga Convero itu kan dulu itu sama kayak Calya Sigra loh. Maksudnya menurut gua sih Convero itu bersaing sama Calya Sigra karena price bracketnya sama waktu itu. Ya, balik lagi sekarang, Convero itu mobilnya gede, Calya Sigra itu kecil, LCGC. Apakah Toyota Daihatsu Sanggu mampu dia kasih jok yang tebal? Mampu pasti. Cuman kalau joknya tebal, mobilnya nggak bisa bawa penumpang banyak. Padahal orang pengennya bawa 7 penumpang. Ya itu maksudnya ini sekarang udah balik lagi ke konsep keseluruhan dari sebuah mobil ya. Jadi memang dalam hal memberikan fitur pada mobil itu memang harus menyeluruh pola pikirnya itu. Nggak bisa kita sekedar. Jadi kita tuh dari ground up. Oke, kita apa mau provide. Kalau orang Jepang mikirnya, oke, segmen ini LCGC, orang butuhnya apa? Irit berarti apa? Mobilnya kecil, kompak. Terus kalau kompak tapi banyak orang, pengennya banyak orang tapi kompak. Wah ini susah nih. Kalau misalnya propernya adalah mobilnya panjangnya 4,5 meter, cuman dengan men-save ini dan itu, contohnya adalah ya kayak di tebelnya jok, terus mungkin dashboardnya agak dimaju lagi, terus ruang engine dia agak kecil, gitu-gitu loh. Terus juga maunya irit BBM, wah 7 orang irit BBM, berarti kita harus ini nih, bodinya nggak boleh berat nih, bodinya berarti balstiknya nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu tebal, harus bahan ringan. Terus juga besinya apa tuh, bodinya harus seringan mungkin, tapi tetap memberikan durabilitas yang kuat untuk menghadapi jalanan. Jadi tidak mudah penyok, tidak mudah penyok dalam artian gini ya, maksudnya jangan dipakai menghadang angin, bisa gitu, nggak melengkung. Ya itu semuanya dipikirin, riset dari ground up. Makanya kalau misalnya mobil Cina mikirnya cuma gini aja. Oh, butuh mobil 7 penumpang. Oh, pengennya busanya tebal. Ya udah dibikinin mobil itu kayak Convero, murah ini murah kok gitu. Oh mau butuh RWD, oh ini kata kasih RWD. Oh mau itu kereta mewah nih, gua kasih jam-jaman kayak Mercy, head unit floating. Tetapi balik lagi, dia itu mikirnya dah, oke kita kasih semua yang penumpang mau, tapi dia tidak ada refinement, dia mau belok kiri ya. Bulannya gede. Coba sekarang ya mobil guling, dia kan nggak usah disebut ya, dia apa gurun soalnya. Mobil guling apa yang memiliki performa yang bisa bilang sejajar sama Jepang aja? Nggak ada satupun mobil guling sejajar sama Jepang. Padahal Jepang itu ya performanya itu bisa dibilang ya, Jepang itu sebenarnya golden standard lah ya. Cuman masih banyak pabrikan lain yang lebih baik dari Jepang. Kayak Hyundai itu lebih bagus dari Jepang. Kayak itu. Susul aja deh, ini ambilin tanah apa kawan.
Kalau Eropa juga ya bisa dibilang Eropa, Jepang, Korea itu mereka sudah di pada posisi yang mature banget itu teknologi otomotifnya ya. Jadi mereka tuh bisa membuat apa ya, antara struktur body, mesin, dan filosofi itu jadi satu kesatuan. Jadi mereka benar-benar membuat kompromi yang mana kompromi itu cocok gitu, pas gitu di tengah-tengah. Jadi mobilnya itu tidak memiliki performa yang terlalu pincang gitu, tapi juga masih tetap memiliki efisiensi yang bagus gitu. Contohnya kayak LCGC, coba lo bayangin, lo pikirin gitu lo, bisa bikin mobil 120. Saya itu tes yang pemerintah ya, 120. Mobil 7 penumpang, bodinya lumayan gede, Charlie Sigra gitu. Kita tuh memang kadang-kadang apa ya, terlalu menganggap apa ya, di ibarat bahasa Inggrisnya tuh kayak taking everything for granted gitu loh. Saya ngerasa, wah ini murahan nih pasti nih, bikinnya asal-asalan loh. Jangan salah. Lo mau mobil hemat, lo mau mobil bisa bawa banyak orang, lo mau mobil yang maintenance-nya murah. Itu semua engineering-nya mahal coy. Research and development itu bertahun-tahun. Refining. Makanya bedanya antara mobil Jepang sama mobil Jepang atau Jepang, Eropa, Hyundai dengan mobil Cina. Mobil Cina itu mereka bisa loh, R&D cuma 1-2 tahun tiba-tiba jadi mobil. Cuma lihat aja hasilnya kayak gimana tuh. Coba, ada nggak mobil wuling yang dinobatkan sebagai mobil paling berperforma, paling kencang loh? Ada nggak mobil wuling yang dinobatkan sebagai mobil paling irit? Ada nggak mobil wuling yang dinobatkan sebagai mobil dengan pengendalian terbaik? Nggak ada mobil Cina itu kayak gitu, nggak ada satupun. Mungkin Chery lah ya, cuman Chery pun masih bisa dibilang, kalau dari review itu yang gue simpulkan Chery itu memang sudah dekat, cuman belum sedekat itu. Tapi kalau dibanding mobil Cina yang lain udah jauh lebih refine. Tapi ya Chery wajar, mereka pemain lama, kan lama banget Chery itu. Soalnya market leader juga di Jepang, di Cina kan. Dan Chery itu udah kayak mebel mewahnya orang Cina gitu. Ya karena itu maksudnya, ya kita sebenarnya ya beruntung dengan begitu banyak pilihan mobil yang bagus-bagus dari pabrikan yang established ya, kayak Jepang, Korea gitu. Tapi kadang-kadang kita kayak mengejek gitu, kayak yang bilang, wah ini mobilnya, coba tuh lihat tuh wuling tuh, dia bisa ngasih ini nih, dia bisa ngasih rem cakram di belakang tuh. Coba, rem cakram di belakang tuh buat apa gitu? Kalau misalnya semuanya kasih rem cakram, maksudnya gini ya, itu kan di atas kertas rem cakramnya lengkap. Apakah rem cakram itu mentransaksikan pengereman yang lebih baik? Belum tentu. Yang penting itu tetap adalah refinement, penyempurnaan, settingan yang pas. Mobil kalau jujurnya ya, gue pernah punya mobil Cina. Di atas kertas itu benar-benar luar biasa, mesin turbo, tenaga besar, rem cakram semua bannya. Tapi pas gue pakai, ya ampun coy, itu benar-benar respon gasnya itu lambat banget, respon remnya lambat banget. Gue tuh adalah tipikal pengemudi yang agresif sebenarnya. Gue bisa agresif banget, bisa smooth banget. Ketika gue pakai mobil Cina itu, gue gak berani sama sekali agresif, karena gue tahu dengan respon gas dan respon rem yang telat ini, gue gak bisa tiba-tiba refleks ngerem, gue gak akan bisa langsung berhenti. Gue malah bisa bikin kecelakaan.
gitulah. Tapi ya balik lagi ya, namanya kendaraan itu, kalau lo cuma menghargai sebuah barang cuma sekedar dari bahan bakunya gitu loh, bahan bakunya ya lo ambil aja mobil Cina, lo akan untung seuntung-untungnya karena lo ngerasa wah value-nya gue dapet gede banget nih, yang segini gue dapet ini. Betul sekali, tak apa-apa. Tapi bagi orang-orang yang bisa dibilang berpikir lebih jauh dari itu gitu, tidak sesederhana itu mikirnya gitu. Mikir kayak yang gue cari mobil apa sih, buat apa sih gue gitu. Misalnya dia kebutuhannya adalah kebutuhan gue, ya gue dalam kota lah, ya udahlah gue yang penting bensinnya irit gitu. Masa gue dalam kota doang bensinnya boncos kan, ya udah gue beli itu. Nggak salah mikir gitu kan. Ya udah, mau apa tuh direktur juga, ya udah kalau misalnya kebutuhan itu ya itu dipunyai sama LCGC dong, yang kayak ya ini Honda Brio gue seneng, udah Honda Brio cukup lah buat macet-macetan doang, ngapain gue mobil Mercy gitu kan, ya nggak apa-apa kan, ya it's no problem gitu. Pada orang mikir gue pengen terasa kalau gue tuh orang kaya, meskipun gue itu tidak sekaya itu gitu. Kayak ya beli mobil Cina yang fiturnya mewah, jadi berasa kita orang kaya mampu beli mobil mewah gitu. Meskipun orang yang lain lihat ya juga belum tentu sama pikiran dengan kita ya, karena kan ya mobil Cina belum pernah ada satupun orang yang mobil Cina itu mobil mewah. Ya itu nggak apa juga gitu loh. Oh ya udah, gue seneng nih gue dengan fitur-fitur terkini, terupdate gitu. Terus gue seneng nih dashboard gue empuk nih kalau gue pencet nih ya, padahal gue sejujurnya gue seumur itu gue sebelum gue nonton review otomotif yang pernah membahas dashboard itu, ini lembut, ini keras, pasti keras, gue nggak pernah sekalipun notice dashboard itu seperti apa rasanya. Gue cuma mikir ya dashboard gitu, yang penting warnanya gelap, nggak mantulin cahaya matahari, sehingga kalau gua jalan siang-siang itu atau malam itu pantulannya nggak ngalangin pandangan gua ke depan. Cuma sesederhana itu kan sebenarnya dashboard tuh gunanya coba buat itu ya, sama mungkin naruh barang-barang sedikit lah, barang apa sih misalnya lu suka taruh boneka yang kepalanya goyang-goyang atau kasih apa gitu. That's it gitu, maksudnya lu mau ngapain, lu mau tidur goler-goler di atas dashboard? Enggak juga kan, nggak mungkin goler-goler. Apa lu mau bawa kucing taruh di dashboard biar dia nyaman duduk di dashboard lo yang soft touch empuk itu? Nggak juga kan gitu. Itu cuma apa ya, gimmick yang mana lu cuma pegang sekali and done gitu loh. Bahkan gue nyetir loh, gue nggak pernah sekalipun gue ngerasa itu hal yang penting. Cuma digonggol sama reviewer aja ya, karena gue yang kayak. Tapi kalau misalnya kayak soft touch di pintu yang gimana kena kulit kita gitu, apa sih namanya, di bagian pintu, itu juga penting. Karena kita kadang-kadang kan kita juga nyender ke pintu kan, kalau plastik keras ya nggak nyaman. Itu penting kalau gue. Ya, tapi balik lagi gitu loh, mungkin kalau pikir dashboard yang soft touch dan empuk itu penting buat lo karena lo mau naruh atau lo mau bawa kucing lo di situ, ya that's your call kan. Lo mau beli mobil, semua orang memiliki prioritasnya masing-masing. Tapi ya seperti itu, pesan gue yang paling penting adalah jangan sampai kita itu termakan gimmick, sampai-sampai kita itu malah bukan mengorbankan. Jangan kita lupa gini, jangan sampai kita itu melupakan prioritas kita utama dalam mobil itu gitu. Misalnya mobil ya, kita ngomong mobil. Jangan sampai lo itu, karena ketika lo melupakan prioritas utama itu apa gitu,
dan lu termakan gimmick dan lu membeli mobil itu, lu percaya deh, lu pakai mobil itu paling cuma sebentar, 2 tahun 3 tahun itu lu jual, karena lu emang tidak mendapatkan apa yang menjadi purpose utama lu. Udah sampai juga nih gua di Bekasi. Tujuan kita yaitu Galaxy Bekasi. Perjalanan total hampir sejam ya, atau sejam lebih dikit nih. Gua mau ngecekkan resto Kebuli. Ya mungkin next gue akan membahas juga tentang restoran Kebuli ini kalau ada waktu, atau gue bikin apalah. Well, terima kasih sudah menonton. Meskipun gue gak yakin sih itu bakal dipublish, karena ini gue cuma test run, pengen nyobain kualitas dari mic-nya. Ini kedengeran gak nih gue ngomong atau terlalu keras? Oke, sudah sampai Kebuli apa ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum buka ya, mau buka sih.